Assalamualaikum anak-anak ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Anak-anak ayah, kita bersyukur alhamdulillah hari ini sudah 17 hari kita melaksanakan puasa bulan Ramadan. Besok hari ke-18. Alhamdulillah. Dan sebelum kita mulai, kita bersolawat dulu kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti bertemu dengan Rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dirahmati Allah, di depan ini gambar apa coba? Oh, ini gambar teko, ya kan? Teko. Teko itu anak-anak yang dirahmati Allah, itu mencerminkan apa yang dikeluarkannya, ya. Apa isi dalam sebuah teko itu dicerminkan apa yang dikeluarkannya. Contoh, kalau teko ini kita isi sama kopi, kita tuangkan ke gelas, apa yang keluar? Kopi. Kalau teko kita masukkan susu, yang keluar susu. Kalau yang kita masukkan ke dalam teko itu racun, yang keluar adalah racun, bisa membunuh, ya kan? Begitu juga seseorang anak ayah. Anak ayah yang ayah sayangi, kita ini ibarat teko. Untuk melihat apa yang dalam hati seseorang, itu bisa tercermin apa yang dikeluarkan dari mulutnya atau perkataannya. Maka pada hari ini kita akan mencoba membahas santun dalam bicara. Santun dalam bicara. Anak-anak yang dirahmati Allah, kalau seseorang bicaranya itu santun, enak, menyejukkan, lembut, membuat hati senang, itu anak-anak yang dirahmati Allah biasanya apa yang dalam hatinya juga mirip seperti itu. Tapi kalau ada orang yang katanya itu suka ngomong jorok, kemudian suka marah-marah, suka cemberut, suka macam-macam perkataannya, itu juga biasanya cerminan hati. Cerminan hati. Nah sekalian, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 3? Qad aflahal mu'minun. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa yang beruntung itu? Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu mereka yang menjaga sholatnya, yang khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, alladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu yang mereka bisa menjaga perbuatan dan perkataannya dari yang tiada berguna. Ini nih, ada perkataan yang tiada berguna. Anak-anak yang dirahmati Allah, pada malam hari ini ayah ingin memesankan kepada anak-anak ayah. Untuk apa? Untuk senantiasa bisa memelihara lidah. Bisa memelihara lidah. Memelihara dari seperti apa sayang? Agar yang keluar dari lidah kita itu setiap kata-kata kita adalah kata-kata yang menyejukkan. Setiap kali kita berbicara dengan orang lain adalah kata-kata yang sopan santun. Apa itu kata-kata sopan santun? Kata-kata yang keluar dari mulut kita yang membuat orang senang mendengarnya, kemudian punya tata krama, kemudian punya adab, punya etika, kemudian punya akhlak yang mulia ketika berbicara. Anak-anak yang dirahmati Allah, dalam adat Minang, ya, ada 4 kato dalam adat Minang. Yang ini sangat bagus untuk kita terapkan. Apa yang pertama kata ayah di dalam kata filosofi orang Minang? Kato nanampe itu ada yang pertama adalah kato mandaki. Kato mandaki. Ibarat mendaki seperti ini anak ayah nih. Oh, mendaki. Ini datar, ini mendaki. Kata mendaki ini apa maksudnya? Adalah kata-kata kita kepada orang yang lebih tua dari kita. Seperti apa kata-kata mendaki kepada orang yang lebih tua dari kita, anak ayah? Yang pertama itu tidak boleh sebut nama. Contoh,
kakak Bia siapa yang lebih tua daripada kakak Bia? Ada Bang Aal, ada Bang Maman, ada Kak Aisyah. Tidak boleh sekali-kali anak ayah Rabia menyebut nama, manggil Maman, nggak boleh. Nggak boleh. Harus panggil abang. Bang, bang, gitu ya. Kemudian Bang Al-Jabari juga seperti itu. Nah, ke kakak juga seperti itu. Bang Maman, Aisyah adalah kakaknya. Lebih tua. Tidak boleh memanggil nama dan harus berkata itu, kita itu berada di bawah anak ayah. Walaupun kita badannya lebih gede nanti, ya, badan abang Maman lebih gede daripada kakak, tapi usia kakak lebih tua. Maka kita itu manggil, Kak, boleh minta tolong? Tidak boleh menyuruh-nyuruh, ya. Termasuk kepada kakek, nenek, ompong, ayah. Tidak boleh. Tidak boleh kata kita itu kata kasar. Harus kita yang di bawah anak-anak yang dirahmati Allah. Kalau minta sesuatu, Nek, boleh minta tolong? Kek, boleh minta tolong? Gitu ya. Kemudian kalau ada saya, maaf, Kak, boleh ini, boleh itu. Nah, kita harus berada di bawah. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah, jangan sampai kita itu kepada yang lebih tua, sebut nama, kemudian kata kita lebih tinggi, tidak boleh. Kata-kata kita harus lebih rendah dibanding dengan yang di atas kita anak ayah. Paham ya anak sayang ya? Paham. Oke. Yang kedua adalah kata mandata. Kato mandata. Apa itu kato mandata? Kata yang seperti ini anak ayah Abdurrahman. Mendatar. Mendatar ini untuk orang yang sebaya. Ya. Misalnya anak ayah di dalam kelas. Itu kan sebaya. Kak Aisyah di dalam kelas. Itu boleh berbicara itu agak lepas. Bicara bahasanya itu bahasa santai. Bahasa pergaulan, sebut nama, kemudian sambil bercanda, ria, kemudian enjoy, santai, itu boleh. Nah, itu kata mendatar. Kata mandata. Mandata itu agak bebas kita, karena kita sebaya. Kemudian ada anak-anak yang dirahmati Allah, kata melereng. Kata melereng. Kata melereng itu anak-anak yang dirahmati Allah, kata yang tidak langsung to the point. Tapi kalau misalnya kita mau, mohon maaf ya, mau buang air, jangan sampai kita langsung ambo pingin jangan seperti itu bahasanya. Melereng itu ada sedikit kiasan-kiasan. Ambo pai ke belakang sebentar, gitu kan, mau pergi ke belakang, padahal niat kita mau jadi harus melereng. Itu untuk siapa kata-kata ini anak-anak yang dirahmati Allah? Biasanya kita gunakan untuk tetamu kerabat kita. Contoh misalnya ayah sama Om Jana, ya. Itu kata melereng di Minang. Kemudian Bunda sama Uda Hendra, itu kata melereng. Kata melereng itu anak-anak yang dirahmati Allah sopan, tidak mau to the point, kemudian sedikit berkias-kias. Banyak basa-basinya. Nah, itu kata melereng. Anak-anak juga harus paham kayak gitu ya, sayang ya. Nah. Kemudian yang keempat, itu adalah kato manurun. Kato manurun itu anak-anak yang dirahmati Allah adalah kata-kata untuk yang usianya di bawah kita. Seperti apa kata menurun? Kata penuh kasih sayang, kelembutan. Misalnya anak sama anak ayah, tidak boleh walaupun di bawah kita umurnya, tidak boleh menghardik keras-keras. Harus dengan kasih sayang. Abang Maman ngomong ke Al-Jabari bahasa kasih sayang. Al-Jabari, adik abang, minta tolong sayang ini, gitu ya. Sambil diusap punggungnya, sambil dibujuk-bujuk. Al-Ghifari, adik abang sini. Nah, ya, Kak Aisyah pun ke Maman, Abdurrahman, adik kakak sini dulu, sayang, gitu. bahasa yang sayang lembut. Nggak boleh mentang-mentang lebih tua, bahasanya bahasa kasar. Nanti Abia dulu ke Sofi seperti itu ya sayangnya. Dedek Sofi sayang, ini ya, dengan penuh kelembutan. Sehingga anak-anak yang dirahmati Allah, bahasanya itu nyaman, bahasanya itu halus, bahasanya itu bagus. Yang terakhir anak-anak yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan,
kita harus hindari dalam berbicara. Yang pertama, jangan banyak bicara. Ya, kata Rasulullah SAW, kalau tidak berkata baik, lebih baik diam. Nah, tidak usah banyak bicara. Anak-anak yang dirahmati Allah, anak ayah, jangan suka pauta-uta. Banyak bicara tapi ngawur. Nah, biar sedikit berbicara tapi berbobot. Nah, yang kedua, tidak boleh motong pembicaraan orang. Kalau lagi kita berbicara, jangan tiba-tiba, gitu ya. Jangan motong pembicaraan orang. Nah, yang berikutnya, jangan bicara kotor dan jorok. Nah, ini bukan budaya rumah Rahmat Saleh Nasution ya. Nah, bukan rumah budaya kita. Kalau ada orang yang ngomong ini, itu, ngomong jorok, jangan sampai anak ayah Abdul Rahman ikut-ikutan ya. Iya, jangan ngomong jorok. Yang berikutnya, menghindari berdebat. Walaupun kita benar anak ayah, jangan suka berdebat. Karena berdebat itu ujung-ujungnya menyakitkan hati ya. Nah, kemudian jangan berdusta. Kemudian suaranya tenang. Suara tenang. Kalau kita ngomong, jangan suaranya itu terlalu kencang, terlalu keras yang membuat orang tidak nyaman. Suara yang biasa-biasa saja. Yang terakhir anak yang dirahmati Allah, jangan berbicara ghibah, menggunjing. Karena itu dosanya sangat besar. Anak-anak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan anak-anak ayah kita biasakan bicara sopan santun. Tidak boleh sombong, bicaranya bagus, enak didengar, kemudian sehingga menimbulkan kita itu menjadi orang yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.